Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Akbar Saputra. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang presentasi pertemuan 1 hingga 12, yaitu tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di pertemuan pertama, saya menjelaskan tentang biodata diri saya. Nama saya Faizal Akbar Saputra. NIM saya 201011402225. Tempat tanggal lahir saya Tangerang, 22 Maret 2002. Saya berada di kelas 01 TPLP 008. Saya mengambil Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Alamat rumah saya Perumahan Negok Indah, Blok A6, nomor 2, Kecamatan Negok, Kabupaten Tangerang. Kita lanjut ke pertemuan 2, yaitu tentang penjelasan tentang CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolahan pusat. CPU merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak secara awam. Kita sering menyebutnya sebagai prosesor. CPU dapat diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol maupun tetikus. CPU terbagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya, yang pertama, unit kontrol. Ini adalah bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Yang kedua, register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. CPU terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya power supply. Power supply merupakan sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua, motherboard. Motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. CPU terbagi. Nah, ini contoh-contoh tentang bagian-bagian dan atau beberapa komponen tentang CPU. Bisa dilihat di situ. Lanjut, kita ke pertemuan ketiga, yaitu perkembangan teknologi saat ini. Kritik untuk teknologi saat ini bagi saya, perkembangan teknologi juga pada saat ini sangat berbahaya jika tidak difilter antara baik dan buruknya, dan juga membuat manusia jarang bersosialisasi lewat dunia nyata karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Harapan untuk teknologi saat ini, dengan perkembangan teknologi saat ini, mampu mengedukasi bagi setiap manusia dan dapat membantu setiap kegiatan bagi manusia tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi juga pada saat ini dapat mengedukasi bagi setiap orang tua atau siapapun agar dapat lebih memilih melakukan interaksi sosial ke masyarakat dan bersosialisasi lewat dunia nyata daripada sibuk dengan gadget atau dunia mayanya masing-masing. Penjelasan pertemuan keempat, yaitu dampak teknologi di sekitar kita. Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih dan ada di sekitar kita. Adanya internet dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh internet, ini merupakan salah satu contoh bukti nyata dari adanya teknologi yang semakin berkembang. Dengan adanya teknologi, semakin mempermudah seseorang dalam mendapatkan atau meraih tujuannya. Dan dengan pesatnya teknologi saat ini, saya berharap dapat mampu memajukan sumber daya manusianya menjadi lebih produktif dan inovatif, dan majunya teknologi saat ini mampu memudahkan kegiatan bagi seluruh orang sehari-harinya. Pertemuan 5, yaitu 1 yaitu tentang penelitian teknologi saat ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pamulang, yaitu tentang penelitian teknologi saat ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pamulang, yaitu tentang penelitian teknologi saat ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pamulang, yaitu tentang penelitian teknologi saat ini. Sebuah penelitian
yang dilakukan oleh salah satu peneliti yang menekuni pengembangan komputer yang menyerupai otak kucing. Peneliti tersebut adalah Wei Lu dari University of Michigan. Peneliti Wei Lu dilakukan dengan cara mengamati aktivitas sirkuit sel otak kucing dalam pengenalan wajah. Wei Lu berharap hasil dari penelitiannya akan menghasilkan komputer yang mampu melakukan pengenalan wajah jauh lebih baik dibandingkan dengan komputer super yang ada sekarang. Dalam penelitiannya, Wei Lu menggabungkan dua sirkuit elektronik rumit dengan sebuah memory store yang mampu menghasilkan sebuah sistem yang disebut Spike Timing Dependent Plasticity. Sistem inilah yang mendasari kemampuan dan mengingat pada kucing. Memory store sendiri adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengingat histori arus listrik yang melaluinya, meskipun arus listrik tersebut telah dimatikan. Pertemuan 6 yaitu sistem bilangan kode. Di dalam sistem digital terdapat beberapa sistem bilangan, diantaranya yaitu biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Penjelasan tentang biner adalah bilangan biner ialah bilangan biner atau binary digit yang terdiri dari angka 1 dan 0 saja. Lalu bilangan desimal yaitu bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang ketiga yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang keempat bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Kita ke pertemuan 7 yaitu sistem operasi. Sistem operasi ialah bagian yang sangat penting bagi semua sistem komputer. Secara umum, sistem komputer terbagi atas hardware, sistem operasi, program aplikasi, dan user. Contohnya adalah Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft sendiri, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis GUI atau Graphic User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Yang kedua contohnya adalah Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Penjelasan pertemuan 8 sistem operasi Linux. Linux merupakan suatu sistem yang merupakan turunan dari Unix, dan Linux juga merupakan hasil pengembangan perangkat lunak dan sumbernya yang terbuka. Kelebihan Linux ialah Linux bisa berinteraksi dengan operasi sistem dengan cara kompatibilitas file system, kompatibilitas network, dan emulasi operasi sistem. Kekurangan Linux ialah operasi sistem yang agak sulit untuk dipelajari, terutama bagi yang tidak mempunyai dasar komputer yang kuat. Pertemuan 9 yaitu database atau basis data. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data juga merupakan sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Manfaat database ialah 1. Tidak terjadi redundansi basis data. Database bisa membantu meminimalisir pengulangan data supaya tidak ada data-data ganda di dalam database. Yang kedua, integritas data terjaga. Yang ketiga, independensi data terjaga. Yang keempat, kemudahan berbagi data. Yang kelima, menjaga keamanan data. Tujuan database ialah tujuan utama database merupakan untuk dapat memudahkan kita dalam memperoleh data yang kita cari. Yang kedua, salah satu komponen yang paling penting dari sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan suatu informasi. Yang ketiga, menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat, pada waktunya, dan relevan. Informasi ini dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya jauh lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Yang keempat, mengurangi duplikasi suatu data atau data redundansi.
Yang kelima, hubungan data dapat ditingkatkan atau data reliability. Kepertemuan 10. Dasar internet. Internet atau interconnect network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer yang di seluruh dunia. Internet juga merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat istilahnya TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sedangkan manfaat internet untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Penggunaan internet harus memahami dasar-dasar internet dalam pengertian praktis, antara lain sebagai berikut: komputer dan handphone, koneksi internet, penjelajah web, mesin pencari, website, blog, email, medsos, dan forum. Kepertemuan 11, yaitu pengenalan data komunikasi. Pengenalan komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas. Contohnya ialah seperti internet. Fungsi komunikasi data dan jenis-jenis topologi jaringan. Fungsi komunikasi data ialah: 1. Membagikan informasi kepada orang tepat dalam waktu yang tepat. Yang kedua, memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat. Yang ketiga, sistem komunikasi data memungkinkan orang-orang dan bisnis yang mempunyai lokasi saling berkomunikasi. Dan jenis-jenis topologi jaringan ialah: yang pertama, jaringan ring, jaringan bus, dan jaringan start. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu pertemuan 12. Konsep dasar keamanan komputer. Keamanan komputer merupakan keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan untuk membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan komputer secara fisik dapat terbagi menjadi beberapa sisi, diantaranya sisi lingkungan, sisi fisika dan kimia, sisi perangkat keras, dan sisi manajemen. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.